yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, bagaimana kita terlebih dahulu berdoa? Oke, siapa yang mau memimpin doanya? Bu. Oke, Adik Larissa silakan memimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu dalam hati masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Adik Larissa sudah memimpin doanya. Oke, sebelum saat kalian berangkat ke sekolah, diantar sama orang tua kalian, memperhatikan tiang-tiang di jalan. Ya. Apa kalian tahu tiang-tiang di jalan itu namanya apa? Rambu lalu lintas. Oke, pintar. Tapi kalian tahu nggak fungsi, bentuk, warna dari rambu-rambu lalu lintas itu? Enggak. Oke. Bagaimana kita simak terlebih dahulu video yang Ibu akan sampaikan? Ya. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian nyadar kalau rambu-rambu jalanan yang tiap hari kita lewatin itu sebenarnya adalah sebuah masterclass dalam hal desain psikologis? Beneran loh, di balik yang besi dan cat yang terang itu ada bahasa rahasia yang sengaja dirancang buat ngeremes otak kita dalam hitungan milidetik. Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana bahasa rahasia itu bekerja. Oke, coba kita bayangin skenario ini bentar. Kalian lagi nyetir di persimpangan yang super sibuk, serba cepat, dan lumayan kacau. Otak kita tuh boro-boro punya waktu buat baca kalimat instruksi yang panjang kan? Makanya kita sangat bergabung sama sebuah bahasa visual khusus. Bahasa ini unik banget karena dia secara harfiah bypass atau melewati pusat baca di otak kita buat proses mencuri Simak videonya, adik-adik. Bagian pertama, anatomi bentuk atau instruksi geometris. Kita mulai dari yang paling ikonik nih, segi 8 atau oktagon. Bentuk 8 sisi ini cuma dipakai buat satu hal aja di seluruh dunia, yaitu rambu stop atau berhenti. Ini tuh bentuk selisih yang super brilian. Kenapa? Karena bentuknya yang sama sekali gak lazim ini mastiin pengendara di arah berlawanan yang cuma bisa melihat bagian belakang rambu yang warna abu-abu tetap tahu pasti tanpa ragu kalau pengendara di jalur sebelahnya lagi diwajibin buat berhenti. Lanjut ke bentuk segitiga, kalau posisinya terbalik, meruncing ke bawah, itu adalah rambu beri kesempatan atau yield. Bentuk kayak gini seolah-olah ngasih isyarat fisik ke alam bawah sadar kita buat ngerem dan ngedahuluin kendaraan lain. Tapi, nah ini bedanya. Kalau itu segitiga sama sisi biasa yang ujungnya di atas, itu adalah alarm peringatan tentang bahaya di depan, kayak tikungan tajam, jalanan licin, atau area penyeberangan anak-anak. Terus, coba lihat deh kontras yang lumayan mencolok antara bentuk lingkaran dan persegi ini. Lingkaran itu sifatnya kaku dan ibarat harga mati. Dia dipakai buat ngedip. Tidak ada matahari. Dan persegi ini. Lingkaran itu sifatnya kaku dan ibarat harga mati. Dia dipakai buat ngedikte larangan mutlak atau perintah yang wajib banget diikuti. Beda jauh sama persegi atau persegi panjang yang auranya tuh jauh lebih ramah dan membantu. Mereka hadir murni buat kasih informasi fasilitas umum, nama jalan, atau petunjuk arah buat mandu navigasi kita. Masuk ke bagian kedua, simbol dan otak kita. Gimana desain ini menembus kendala bahasa? Nah, di sini letak menariknya. Bayangin perbandingan ini. Membaca teks itu nambah beban kognitif di otak kita. Prosesnya lambat dan parahnya lagi bikin mata kita teralihkan dari jalan. Ini fatal banget loh kalau lagi kecepatan tinggi. Tapi coba bandingin sama melihat simbol. Ini pemrosesan yang sifatnya instan. Sekali lirik maknanya universal dan yang paling penting mata kita tetap bisa fokus ke jalan di depan. Gambar siluet orang berjalan seketika ngasih tahu otak kita kalau di situ ada area pejalan kaki atau zebra crossing. Terus siluet anak-anak berlarian, wah itu bukan cuma gambar biasa, itu pemicu insting yang ngingetin kalau kita lagi di zona sekolah, saatnya nurunin kecepatan kalau nggak mau ada masalah. Dan angka simpel kayak 40 itu secara tegas ngasih tahu batasan kecepatan kuantitatif. Benar-benar tanpa perlu baca satu huruf
harus dilalui. Bagian ketiga, psikologi warna. Gimana warna ini memicu insting manusia? Warna adalah elemen pertama yang ditangkap mata kita dari kejauhan, dan pembagian ini benar-benar ngejelasin fungsi psikologisnya. Merah misalnya langsung memicu respons bahaya mutlak atau larangan, semacam naluri purba buat segera berhenti. Kuning sengaja dibuat mencolok buat menarik perhatian mata kita, nyuruh kita bersiap menghadapi potensi bahaya di depan, kayak jalanan berliku. Biru nunjukin perintah wajib yang tegas. Sementara hijau ngasih efek visual yang menentukan, pas banget buat mandu arah dan lokasi tanpa bikin kita panik nyari jalan. Oh iya, dan pastinya kita nggak boleh lupain warna hitam dan putih. Warna dasar putih dengan teks hitam ini murni punya peran fungsional. Mereka kasih informasi regulasi tambahan atau nandain batas akhir dari sebuah larangan, kayak tanda berakhirnya batas kecepatan maksimum. Rambu hitam putih ini bisa dibilang bertindak layaknya tanda titik yang mengakhiri sebuah kalimat perintah di jalan raya. Dan bagian terakhir, lihat sekitar kita. Ini berkaitan dengan tanggung jawab sipil kita bersama. Jadi, gimana cara kita menguasai bahasa jalan raya ini di kehidupan nyata? Pertama, pahami isyarat visualnya secara otomatis, bentuk, simbol, dan warnanya. Kedua, patuhi aturannya. Ingat ya, rambu-rambu ini bukan cuma saran dekoratif, tapi aturan hukum yang undang-undangnya jelas, dan kalau dilanggar ada sanksinya. Dan ketiga, jadiin ini sebagai disiplin harian. Nggak peduli kalian lagi jalan kaki, naik sepeda, atau nyetir mobil, mematuhi instruksi visual ini adalah kewajiban kita semua. Saya suka banget sama pesan dari kutipan ini. Tertib berlalu lintas berarti menghargai orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Oke. Kalian sudah menyimak video di atas. Nah, dalam video tersebut ada apa saja? Contohnya, bentuk segitiga. Segitiga untuk apa? Untuk memperingatkan. Dan lalu ada warna merah biasanya digunakan untuk stop. Oke, memperingatkan. Oke, sama. Lalu ada gambar untuk apa fungsinya? Menunjukkan arah. Oke, pintar. Terus di sini ibu punya LKPD. Kalian silakan isi LKPD-nya. Dua menit ya. Gimana ibu ini Caranya isinya? Jelasin dulu dong. Ya, oke. Di sini kan ada gambar. Gambarnya apa itu teh? Rambu apa bentuknya? Rambu stop. Lalu ini rambu memperingatkan. Ini rambu Dingin. untuk Kecepatan. kecepatan, untuk mengatur kecepatan di jalan. Nah, lalu yang ini kalian isi esainya dengan bahasa kalian mengerti. Oke, silakan diisi sekarang. Langsung aja tulis judul rambunya apa itu. Dan nanti ibu yang nomor 1 jawabannya apa ibu? Namanya tuh rambu stop.
jangan khawatir apa yang harus pengendara lakukan jika melihatnya. Kurangi kecepatan, jalan licin. Yang kedua, mengapa rambu stop memiliki bentuk khusus segi belakang dan warna merah? Apa tujuannya? Supaya terlihat oleh pengendara motor atau mobil. Yang ketiga, deskripsikan rambu hati-hati yang banyak anak. Kapan dan di mana Anda paling sering melihatnya? Di dekat sekolah, di taman, atau tempat hiburan. Oke, jawabannya betul semua. Adek Clarissa, jawabannya sama dengan Adek Eme? Ya, tapi ada bedanya dikit. Oke, nggak apa-apa. Ayo, terima kasih Adek Eme sudah mempresentasikan hasil jawabannya. Oh, bagaimana kita ice breaking terlebih dahulu? Boleh. Kalian bangun dulu dari tempat duduknya. Berdiri. Oke, ikuti ibu ya. Ya. Mana semangatku? Si ini semangatku. Sana semangat. Aduh, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, silakan kalian berdiri. Ibu contohkan terlebih dahulu ya ice breakingnya. Ibu. Tepuk semangat. Semangat sampai loncat. Oke, kalian mengerti? Silakan. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk lagi. Oke, kesimpulan dari materi kita. Ap- Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah Ibu sampaikan? Aku. Oke, silakan Adik Clarissa. Tadi kita sudah mengetahui apa itu rambu lalu lintas dan apa saja fungsinya, ke bagian-bagian dari fungsinya. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk bulat. Terus fungsinya pasti berbeda-beda. Persegi 8, persegi 7 juga ada. Terus setiap peringatan itu harus dipatuhi oleh pengendara. Oke, itu saja Ibu yang saya dapat pahami dan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Adik Clarissa. Kita tepuk tangannya untuk Adik Clarissa. Oke. Sebelum pulang, bagaimana kita terlebih dahulu berdoa? Siapa yang mau memimpin doa untuk pulang? Oke, Adik Clarissa lagi, silakan. Sebelum pulang, aku berdoa dan bagi masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian